Sidang kasus pemerasan dan pencucian uang senilai 4 miliar rupiah yang melibatkan Nikita Mirzani sebagai terdakwa kembali menjadi sorotan. Dalam persidangan yang berlangsung panas itu, sosok jaksa penuntut umum atau JPU Indah Putri Manurung menjadi perhatian publik. Ketegangan memuncak ketika Nikita Mirzani menolak kembali ke rutan Pondok Bambu dan menuntut agar rekaman bukti percakapannya diputar di ruang sidang. Ia mengklaim rekaman tersebut berisi dugaan suap yang melibatkan pihak pelapor Reza Gledis kepada jaksa dan hakim. Nikita Mirzani menyebut telah cukup bersabar selama 5 bulan dan tidak ingin diskriminalisasi atas kasus yang menurutnya seharusnya bersifat pribadi. Meskipun permintaan pemutaran bukti itu tidak dikabulkan dalam sidang, ia tetap bersikeras dan akhirnya memutar rekaman tersebut melalui ponselnya setelah hakim dan jaksa meninggalkan ruang sidang. Ia menilai dirinya sedang didiskriminalisasi dalam kasus yang dipaksakan menjadi perkara pidana. Situasi semakin memanas saat jaksa Indah Putri Manurung menghampiri Nikita Mirzani sambil menyodorkan rompi tahanan berwarna merah dan memintanya kembali ke rutan. Penolakan Nikita Mirzani mengenakan rompi dan borgol memicu adu mulut antara keduanya. Setelah perdebatan tersebut, Nikita Mirzani akhirnya mengenakan rompi tahanan secara mandiri dan keluar dari ruang sidang. Sosok Indah Putri Manurung yang dikenal tegas dan profesional merupakan jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ia adalah lulusan Ilmu Hukum Universitas Airlangga dan melanjutkan studi magister di Universitas Muslim Indonesia. Pengalamannya pun tidak diragukan karena ia kerap menangani perkara-perkara besar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bukti mengenai flash disk yang ada di persidangan, kenapa nggak berani diputar? Bahkan kelihatan ketar-ketir sampai turun tangan memaksa Nikita Mirzani untuk memakai rompi tersebut. Itu kan bukan tugas kamu. Di saat NM mau memutarkan itu dalam laptop maupun handphone, kamu langsung jalan loh, memasangkan rompi tersebut sampai terlihat ada sedikit cekcok. Dan Pak Hakim, mohon maaf banget, terlihat ketika NM ingin flash disk itu diputar, kalian kabur. Dan di saat kalau kalian bilang bahwasanya itu sidang udah ditutup, ketika sidang itu belum ditutup, pihak NM pun ingin flash disk itu diputar, kalian mengalihkan pembicaraan. Gimana itu? Apakah kita bisa percaya hukum? Kamis tanggal 31 Juli tahun 2025. Persidangan kasus Nikita Mirzani versus DRG kembali digelar. Di dalam persidangan, Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa dia memiliki flash yang diduga isinya adalah bukti percakapan pihak JPU bersama pihak keluarga DRG yang meminta agar kasus mereka dikondisikan. Kemudian Nikita Mirzani meminta agar rekaman tersebut diperdengarkan di dalam persidangan. Namun alangkah kagetnya publik, ternyata meninggalkan ruang sidang. Di sini kita bertanya-tanya, kalau sekelas publik figur saja yang kasusnya sangat tersorot oleh media mampu diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan kita yang hanya masyarakat kecil? Dan yang tidak kalah mengherankan adalah perlakuan pihak JPU saat meminta Nikita Mirzani untuk memakai rompi terdakwa dan bergol. Di situ caranya sangat tidak masuk di akal, sangat tidak bisa dimengerti oleh kita masyarakat biasa. Kenapa Nikita Mirzani harus diperlakukan seperti itu? Dia bukanlah penjahat, dia bukan maling, dia tidak maling uang rakyat, dia bukanlah seseorang yang membahayakan negeri ini. Dia hanya seorang perempuan yang berani menantang dan membuka kebohongan para mafia skincare di negeri ini. Dugaan gratifikasi di kasus Nikita Mirzani bisa terbaca dari pola persidangan. Nah, sahabat channel, sidang tanggal 31 Juli 2025 kemarin benar-benar menggambarkan bahwa penegakan hukum di Indonesia sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Jadi Nikita Mirzani dalam persidangan kemarin ya menyatakan ingin memutar rekaman yang katanya berisi rencana penyuapan untuk mengintervensi proses hukum yang sedang dia jalani. Ya, netizen channel tidak menyimpulkan
menyimpulkan ini benar atau tidak ya. Tapi kalau kita bicara jujur, melihat polanya ya, memang ada langkah-langkah yang terkesan abnormal. Mulai dari upaya membangun narasi sindikat pemerasan yang sampai sekarang belum juga terbukti, hingga dihadirkannya saksi-saksi yang menurut saya secara hukum ya tidak relevan loh Sobat Channel. Contohnya saksi fakta Rahma Ina ya, yang justru bicara soal pertemanan yang rusak dengan Nikita Mirzani. Kemudian pegawai laboratorium SIG yang membicarakan hasil uji lab skincare, padahal minggu lalu Sobat Channel si korban sudah membantah isu skincare. Yang jadi pertanyaan, di mana posisi fakta hukumnya? Kalau memang jaksa tidak mampu merangkai kronologi hukum yang logis ya, seharusnya perkara ini ditolak dulu, disusun ulang, fokus pada dua terdakwa yang ada sekarang. Ya bukan malah maksa masukin narasi-narasi yang justru melemahkan logika dakwaan ya Sobat Channel. Dan lucunya ya, hakim tetap memeriksa saksi-saksi fakta yang menurut netizen Channel itu tidak sesuai dengan prinsip saksi fakta. Nah Sobat Channel, kalau memang rekaman yang dimaksud itu nyata dan valid ya, saya tetap menyarankan Nikita Mirzani untuk segera melapor ke Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung, atau bahkan ke KPK, karena kita sebagai masyarakat juga wajib mengawal kasus ini dengan mata terbuka. Jangan sampai hukum jadi panggung sandiwara. Setiap sidang Nikmir ini pasti rame sekali ribut. Kedua belah pihak ya sama-sama meributkan persoalan persidangan. Menurut saya kuasa hukum Nikmir ya menyurati meminta permohonan kepada Komisi Yudisial agar mengawasi persidangan secara aktif ya, meminta komisionernya untuk datang melihat setiap persidangan sehingga ada wasit di sana ya. Itu kalau perlu juga mengirim surat juga ke Komisi Kejaksaan ya, mengawasi ya fungsi jalannya tugas yang dilakukan oleh JPU ya. Berkaitan dengan rekaman yang kemarin sempat ditunjukkan kepada Nikmir, saran saya kalau memang itu benar ya laporkan saja ke KPK ya, laporkan juga ke Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial biar juga divalidasi buktinya, karena tidak bisa bukti sekonyong-konyong tiba, apalagi itu bentuknya elektronik, karena harus ada audit dan dipastikan betul bahwa memang ini murni ya, diambil dari source yang diperkenankan oleh hukum, bukan interception atau penyadapan, karena penyadapan itu hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum ya. Ayo Bang Fahmi bersurat kepada Komisi Yudisial agar komisionernya hadir dalam persidangan untuk menyaksikan ya, demi jalannya fair trial ya, persidangan yang fair ya. Salam. Ganti hakimnya, ganti hakimnya, ganti hakimnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Pergi saja, jaksa kau pergi, tidak guna kau jadi jaksa. Lebih baik kau ke rumah sakit jadi pasien gangguan jiwa. Apa nggak ngamuk jaksanya ya kan? Pasti dalam pikirannya, ih bahaya nih, bahaya nih. Harus cepat nih ku pakein baju nih biar lekas dimasukkan dalam kengkeng. Hakimnya pun wah gawat nih. Kalau selak diputar rekaman flash disk, bahaya jabatan aku, macet ATM aku, bagus cabut. Kita ya, aku kasih tahu sama kau hakim dan jaksa, kalau memang kan nggak bersalah, udah slow santai, biarkan diputar rekamannya. Dan kau juga jaksa, ngapain kau paksa-paksa dia pakai kompi, pakai baju? Udahlah, tanpa dipakein pun udah taunya orang dia tahanan. Dia masuk kerengkeng, nggak kabur dia, nggak ngebet kali kau, takut kali kau, ATM kau macet juga. Terus juga jaksa kok pilek, kok covid pakai masker, udah slow aja.
santai aja. Kalau nggak bersalah, ngapain heboh, ngapain panik, ya kan? Orang yang panik itu orang-orang yang bersalah. Jadikanlah tempat pengadilan itu, ya, tempat pengadilan itu terdakwa dapat keadilan, bukan tekanan ataupun paksaan. Ini kalian sendiri yang berupaya supaya terdakwa itu semakin tertekan, semakin stres, semakin berontak. Udah slow aja lah, nikmati aja gaji kalian, ya, gaji pokok. Dengarkan, biarkan, dan diputar rekaman di pestis itu. Kenapa rupanya? Oh, jangan-jangan kalau diputar bahaya, langsung ya hilang jabatannya. Ya.